والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya pada Ad-Darsul Al-Khamisa Asyara, Ad-Darsul Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15. Kemarin sudah dibaca hiwar ataupun percakapan dalam pelajaran ini, dan di situ dalam percakapan kemarin, pelajaran ini disebutkan beberapa contoh kalimat-kalimat yang mengandung makna syarat, kalimat-kalimat yang mengandung makna syarat. Jadi disebutkan satu kalimat, dan di situ terkandung makna syarat. Artinya menunjukkan satu kondisi tertentu, maka nanti akan dihasilkan atau akan ada akibat dari kondisi tersebut. Jadi ada syarat, kemudian nantinya akan ada jawab syarat. Ini. Nah, ini akan dibahas pada pembahasan ini dalam pelajaran ini. Ya, langsung saja ya, halaman yang berikutnya sesudah tamarin dari pelajaran yang ke-15 ini, halaman 121. Disebutkan di sini yakunu syaratu wal jawabu. Jadi keadaan syarat dan jawab. Jadi syarat dan jawab. Yang dimaksud jawab di sini adalah jawab syarat. Jadi syarat berarti menunjukkan satu keadaan, satu kondisi, satu ketentuan, dan nantinya dengan keadaan atau kondisi atau ketentuan tersebut nanti akan dihasilkan hal yang semestinya atau disebut dengan jawab syarat tersebut. Jadi akan dihasilkan jawabnya, akibatnya atau yang semacamnya. Ini. Jadi yang demikian ini yang disebut dengan syarat dan jawab syarat. Ya seperti dalam bahasa Indonesia ya, syarat. Jadi syarat berasal dari bahasa Arab, syarat. Ketika syarat itu terpenuhi, maka nanti akan ada ada hasilnya, ada akibatnya. Sesuai dengan syarat yang terpenuhi tadi. Ini. Nah, di sini disebutkan keadaan syarat dan jawab syarat. Kalimat yang menjadi syarat dan kalimat yang menjadi jawab syarat. Terkhusus di sini, jadi secara asal atau umumnya, kalimat yang menjadi syarat ataupun jawab syarat itu berupa jumlah fi'liyah. Berupa jumlah fi'liyah. Sehingga tentunya dalam kalimat tersebut akan terkandung fi'il karena berupa jumlah fi'liyah. Nah, di sini kemudian disebutkan keadaan fi'il dalam kalimat syarat dan juga dalam jawab syarat.
yakunu syartu wal jawabu imma mudhari'aini. Ya, di sini disebutkan jadi syarat dan jawab syarat itu berupa yang pertama imma mudhari'aini, bisa jadi berupa mudhari', kedua-duanya berupa fi'il mudhari'. Pada syarat atau fi'il yang menjadi syarat itu berupa fi'il mudhari', pada jawab syarat juga demikian berupa fi'il mudhari'. Nahwu, contoh disebutkan dalam ayat ini, wa in ta'udu na'ud, wa in ta'udu na'ud, di surah Al-Anfal ayat yang ke-19. Dan jika kalian kembali, wa in ta'udu, jika kalian kembali, ini syaratnya. Kemudian na'ud, maka kami kembali, kami juga akan kembali. Ya, na'ud ini sebagai jawab syarat. Ya, jadi syaratnya kalau kalian kembali, ketika syarat ini terpenuhi, maka apa dampaknya, hasilnya atau akibatnya apa? Na'ud, kami kembali. Ini sebagai jawab syarat. Jadi kalau kalian kembali, maka jawabnya, dampaknya, akibatnya adalah na'ud, kami kembali. Ini ya syarat, jawab syarat semacam ini. Nah, kemudian perhatikan di sini ta'udu ini fi'il mudhari'. Ya, kemudian na'ud ini juga fi'il mudhari'. Jadi kedua-duanya berupa fi'il mudhari' pada syarat dan pada jawab syarat. Nah, kemudian perhatikan di sini ta'udu ini fi'il mudhari' yang majzum. Ya, keadaannya jazm dengan tanda menghilangkan nun yang akhir. Ya, jadi asalnya ta'uduna. Kemudian jazm, keadaannya jazm atau majzum, tanda jazmnya dengan menghilangkan nun yang akhir menjadi ta'udu. Na'ud pada jawab syarat fi'il mudhari' na'ud ini juga keadaannya jazm. Ya, dia menjadi majzum. Ya, keadaannya jazm dengan tanda sukun, tanda yang asli. Jadi kedua fi'il mudhari' ini keadaannya jazm atau majzum. Kenapa? Ya, karena tadi kedua fi'il ini didahului atau dimasuki oleh adatus syarat. Adatus syarat. Jadi kata yang menunjukkan syarat. Kata yang menunjukkan atau memberikan makna syarat. Yakni dalam ayat ini kata in. Jadi in ini merupakan adatus syarat. Jadi kata yang menunjukkan makna syarat. Nah, adatus syarat ini amalannya atau hukumnya dia menjazmkan dua fi'il atau terkhusus menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya, jadi adatus syarat itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang dimaksud dua fi'il mudhari' yakni yang pertama fi'il syarat majzum, ya, dijazmkan oleh in tersebut. Kemudian yang kedua adalah fi'il pada jawab syarat. Ini majzum, ya, dijazmkan oleh adatus syarat tersebut. Ini. Jadi adatus syarat itu merupakan kata yang menjazmkan dua fi'il mudhari', dua keadaan atau dua tempat fi'il mudhari', yaitu fi'il syarat dan fi'il pada jawab syarat. Ini. Dan ini merupakan adatus syarat yang pokok, yang dikatakan sebagai induknya. Asalnya adatus syarat, kata untuk syarat adalah in. Adapun nanti ada adatus syarat yang lain itu tambahan. Ya, artinya secara makna sebenarnya mengikuti in tersebut. Ya, ini. Dan in ini termasuk harf. Ya, jadi bukan ism, bukan fi'il, tapi in ini adalah harf, huruf. Ya. Ini sedikit tambahan penjelasan dari ini ya. Jadi ini
Yang keadaan syarat dan jawab syarat yang pertama imma mudhari'ain, bisa jadi kedua-duanya itu fi'il mudhari'. Fi'il syarat itu mudhari', jawab syarat juga mudhari'. Tsaniyan yang kedua, wa imma madhiyaini. Wa imma madhiyaini, bisa jadi keduanya itu madhi. Fi'il syarat itu berupa fi'il madhi, jawab syarat juga demikian berupa fi'il madhi. Dua-duanya pada syarat dan pada jawab syarat keduanya adalah madhi. Nahwu contoh, wa in udtum udna. Di ayat yang lain di surah Al-Isra ayat yang ke-8 disebutkan wa in udtum udna, dan jika kalian kembali kami juga kembali. Di sini digunakan fi'il madhi pada syarat yaitu udtum, dari asalnya ada ain alif dal ya. Ada kemudian bersambung dengan dhamir ta sebagai fa'il menjadi udtum, ini untuk jamak ya. Ini fi'il madhi, ada menjadi udtum, ini fi'il madhi. Nah, ini menjadi fi'il syarat. Ya, menjadi fi'il syaratnya. Jadi berupa madhi. Kemudian jawab syaratnya udna. Ya, udna ini juga madhi, asalnya sama dengan tadi ya. Ada ya'udu, ya, kemudian bersambung dengan dhamir na menjadi udna. Ini fi'il madhi menjadi jawab syarat. Ini. Jadi keduanya adalah madhi. Fi'il syarat madhi, jawab syarat juga madhi. Nah, kalau kedua fi'il ini madhi, syaratnya madhi, jawab syarat juga madhi, lalu bagaimana keadaan jazmnya? Tadi dikatakan in ataupun ada syarat itu menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau fi'il di antara sebagaimana kita ketahui ya, di antara jenis-jenis fi'il yang secara umum ya, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr yang mengalami i'rab, yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir, itu hanya pada fi'il mudhari'. Hanya pada fi'il mudhari'. Jadi yang mengalami keadaan rafa' kemudian berubah menjadi nasab, kemudian berubah menjadi jazm, yang asalnya marfu berubah menjadi mansub, berubah menjadi majzum, ya, itu hanya pada fi'il mudhari'. Adapun fi'il madhi dan juga fi'il amr itu termasuk fi'il yang mabni, yang keadaannya tetap atau bina, tidak mengalami i'rab, tidak berubah keadaan huruf akhirnya. Jadi keadaannya tetap. Nah, lalu kalau yang tadi, yang pertama tadi ya, ketika syarat dan jawab syarat berupa mudhari', di situ tampak jelas perubahannya karena dia mu'rab. Tadi asalnya ta'uduna menjadi in ta'udu, nun yang akhir dihilangkan. Dari marfu dengan tanda nun berubah menjadi majzum dengan tanda menghilangkan nun. Kemudian na'ud, asalnya na'udu, marfu dengan dhammah pada huruf akhir berubah menjadi majzum dengan sukun, na'ud. Itu pada mudhari' berubah. Tapi pada madhi bagaimana? Nah, di sini ketika pada bagian kedua tadi ya, ketika keadaan syarat dan juga jawab syarat kedua-duanya berupa fi'il madhi, lalu bagaimana dengan jazmnya tersebut? Karena fi'il madhi itu mabni, tetap ya, wa in uttum udna, asalnya ya uttum, fi'il madhi ada ketika bersama dengan dhamir mutaharrik, dhamir ta menjadi uttum. Ketika bersama dengan dhamir na menjadi udna. Secara akal demikian. Nanti bisa dimurojaah kembali ya, tasrifan ada, adu dan seterusnya. Nanti ketika untuk antum menjadi uttum, untuk nahnu menjadi
udna. Nah, lalu asalnya demikian. Lalu di sini menjadi fi'il syarat dan juga menjadi jawab syarat. Perhatikan, tetap lafadznya tidak berubah. Ini asalnya udtum, di sini menjadi in udtum. Tetap lafadznya, tetap udtum. Asalnya udna. Di sini ketika sudah menjadi jawab syarat juga tetap udna, tidak mengalami perubahan. Mabni atau tetap. Ya, berbeda dengan yang mudhari' tadi, berubah. Ya. Nah, lalu kalau madhi ini mabni, lafadznya tetap tidak berubah, lalu bagaimana jazmnya? Karena dia terletak sebagai fi'il syarat dan sebagai jawab syarat. Tentunya akan terkait dengan adatus syarat, yaitu in tersebut. Karena in itu amalannya tadi apa? Adatus syarat, atau di sini in itu amalannya bagaimana tadi? Ya, menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Nah, sehingga nanti bagaimana? Ya, ketika keadaannya itu fi'il madhi, keadaan fi'il syarat dan jawab syarat itu berupa fi'il madhi, maka nanti jazmnya itu pada mahalnya, pada tempatnya, pada kedudukannya. Ya. Jadi secara lafaz mabni tetap tidak berubah, adapun secara mahal, secara tempat atau kedudukan, ya, fi'il madhi itu berada pada mahal jazm, berada pada kedudukan atau pada tempat jazm. Ini udtum dalam ayat ini, wa in udtum adna, udtum dia mabni secara lafaz ya. Adapun mahalnya, tempatnya dikatakan fi mahalli jazmin, berada pada mahal jazm, berada pada tempat jazm, karena menjadi fi'il syarat. Ya. Udna juga demikian. Udna dia mabni, tetap keadaannya secara lafaz. Adapun secara tempat dikatakan sama tadi, fi mahalli jazmin, berada pada mahal jazm, berada pada tempat jazm, karena menjadi jawab syarat dari atau dalam ayat ini. Ya. Ini. Jadi ketika keadaan fi'ilnya itu madhi, maka dia mabni secara lafaz, adapun jazmnya itu secara mahal. Ya, tetapi kalau itu mudhari' seperti tadi, maka dia mu'rab, artinya lafaznya berubah. Ini keadaan yang kedua. Kemudian yang berikutnya, salisan yang ketiga, yakunu syartu wal jawabu wa imma madhiyan fa mudhari'an. Jadi syarat dan jawab syarat itu keadaannya bisa jadi berupa madhi pada syaratnya, lalu kemudian mudhari', yaitu pada jawab syaratnya. Jadi di sini disebutkan imma madhiyan fa mudhari'an. Ini menunjukkan yang disebutkan pertama sesuai dengan tempat yang pertama, kemudian diatafkan dengan fa, kemudian setelahnya, itu menunjukkan tempat yang setelahnya. Jadi madhiyan ini untuk syaratnya. Jadi syaratnya, fi'il syaratnya berupa fi'il madhi. Kemudian fa mudhari'an, lalu mudhari', yakni yang dimaksud jawab syaratnya itu berupa fi'il mudhari'. Ya. Ini. Jadi bisa jadi demikian. Fi'il syarat itu berupa madhi, kemudian jawab syarat itu berupa mudhari'. Berbeda. Ya, kalau yang tadi sama ya. Yang pertama sama-sama mudhari', yang kedua sama-sama madhi. Adapun yang ketiga ini berbeda. Syaratnya itu madhi, kemudian jawab syaratnya itu mudhari'. Bagaimana contohnya? Nahwu man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi. Di surah Asy-Syura disebutkan ayat ini, barang siapa yang
menginginkan ya ladang akhirat, maka kami tambahkan untuknya pada ladangnya. Nah, di sini ada tuh syaratnya, yaitu man. Man di sini man yang asyartiyah, artinya man yang menunjukkan makna syarat, bukan man istifham ataupun juga bukan man al-mausulah, man yang bermakna isim mausul, bukan. Tetapi man dalam ayat ini adalah man asyartiyah, yaitu man yang bermakna syarat, sebagaimana in tadi, termasuk ada tuh syarat. Ya, jadi man itu ada beberapa makna sesuai dengan konteksnya, ya, sesuai dengan konteksnya. Dan masing-masing makna tentunya amalan atau hukumnya berbeda-beda sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan makna tersebut. Ya. Kalau man sebagai syarat, tentunya dia beramal sebagaimana ada tuh syarat. Dia menjazmkan dua fi'il tadi. Ya. Nah, kemudian di sini man ada tuh syarat. Man ada tuh syarat, alat untuk syarat. Lalu fi'il syaratnya kana, ya, kana yuridu harfal akhirah. Ini kalimatnya. Adapun yang pokok yang menjadi fi'il syarat pada lafaz kana. Kana ini fi'il menjadi syarat. Dan ini fi'il, ya ini fi'il madhi. Kana ini fi'il madhi menjadi syarat. Ya, jadi syaratnya berubah fi'il madhi. Kana. Kemudian jawab syaratnya nazid. Ya, nazid ini jawab syaratnya berubah fi'il mudhari'. Ya, nazid ini fi'il mudhari'. Ya, asalnya yazidu, ya, untuk nahnu menjadi nazidu. Ya, nazidu. Jadi sesudah zai ada huruf ya, kemudian huruf dal yang dhammah, ya, dalam keadaan marfu', ya, nazidu. Nah, kemudian majzumnya dengan sukun menjadi nazid. Ya, yang sukun dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ya, bisa dimurajaah kembali pembahasan tentang fi'il ajwaf, fi'il mu'tal ain. Nah, tadi di sini dalam ayat ini tadi ya, man itu ada tuh syarat, kemudian kemudian fi'il syaratnya adalah kana berupa fi'il madhi, ya, berupa fi'il madhi, kemudian jawab syaratnya nazid berupa fi'il mudhari'. Dan seperti tadi, kalau itu fi'il madhi maka dia mabni, tetap tidak berubah lafadznya kana, ya, tetap kana. Walaupun di sini menjadi fi'il syarat, lafadznya tetap kana. Asalnya kana menjadi fi'il syarat, ya tetap kana. Karena fi'il madhi itu mabni, tetap tidak berubah. Yang jazm apa? Mahalnya. Kana di sini dikatakan fi mahalli jazmin, berada pada tempat jazm karena menjadi fi'il syarat. Nah, kemudian jawab syaratnya berupa fi'il mudhari' nazid. Karena dia mudhari' maka dia mu'rab, bisa mengalami perubahan. Tadi sudah disebutkan ya. Nazid di sini majzum, tandanya sukun. Nazid. Asalnya marfu'nya dengan dhammah. Nazidu. Ya, berubah kan? Nazidu menjadi nazid. Ya, berubah. Ini mu'rab. Marfu' dengan dhammah, nazidu, dan majzum dengan sukun, nazid. Ini sesuai tadi. Kalau mabni, kalau madhi itu mabni tetap, kalau mudhari' itu mu'rab, bisa berubah. Kemudian yang berikutnya, rabi'an yang keempat, yakunu syartu wal jawabu, jadi syarat dan jawab syarat itu bisa berupa wa imma mudhari'an fa madhiyan, bisa jadi mudhari' lalu kemudian madhi. Maksudnya apa? Ya, yang pertama yaitu fi'il syarat itu berupa mudhari', lalu kemudian yang kedua tadi yakni jawab syarat
itu berupa fi'il madhi. Kebalikan dari yang ketiga ya. Ya, jadi bisa jadi fi'il syarat itu berupa fi'il mudhari', lalu fi'il pada jawab syarat itu berupa fi'il madhi. Nahwu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, misalkan dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berdiri pada malam qadar dengan atau karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, ghufira lahu, maka diampuni untuknya. Ya, jadi di sini man ada tu syarat. Man ada tu syarat. Kemudian fi'il syaratnya yakum. Ya, yakum ini fi'il syaratnya. Ya, majzum atau berupa fi'il mudhari' yang majzum. Yakum fi'il syarat ya, berupa fi'il mudhari' yang majzum ya, tanda jazmnya sukun ya, yakum. Kemudian jawab syaratnya mana? Ya, jawab syaratnya ghufira. Ya, ghufira itu jawab syarat. Ya, berupa apa? Ya, berupa fi'il madhi. Ghufira, ini fi'il madhi. Ya, maka dia mabni, lafadznya tetap. Asalnya ghufira, menjadi jawab syarat juga tetap ghufira, tidak berubah. Hanya saja tadi mahalnya, ya, tempatnya atau kedudukannya itu berada pada tempat jazm, pada mahal jazm, ya, karena tadi menjadi jawab syarat ya, ini. Jadi ini pada keadaan yang keempat, fi'il syarat itu berupa fi'il mudhari', kemudian jawab syarat berupa fi'il madhi. Ini. Nah, di sini ada tambahan keterangan. Wa hadza qalilun. Ya, wa hadza qalilun. Ya, dan ini sedikit. Artinya keadaan yang semacam ini itu sedikit. Ya. Syaratnya berupa mudhari' dan jawab syaratnya berupa madhi itu sedikit penggunaannya. Ada ataupun bisa, tetapi jarang digunakan. Yang banyak tadi kedua-duanya mudhari', syarat dan jawab syarat mudhari', atau kedua-duanya madhi, ya, syarat dan jawab syarat madhi, atau tadi yang pertama madhi, syaratnya madhi, kemudian jawabnya mudhari'. Itu yang banyak digunakan. Ya, baik. Jadi ini penjelasan dalam pembahasan ini tentang syarat dan jawab syarat, tentang keadaan fi'il yang menjadi syarat dan fi'il yang menjadi jawab syarat. Kemudian masih ada beberapa, atau setelah ini ada beberapa latihan, beberapa tamrin terkait dengan ini, terkait dengan syarat dan jawab syarat. Ada tamrin pertama dan tamrin kedua ya, ada dua tamrin di sini. Coba soalnya dulu untuk tamrin yang pertama. Fi kulli fiqratin mimma ya'ti jumlatani. Fi kulli fiqratin mimma ya'ti jumlatani. Pada setiap fiqrah, setiap alinea atau setiap bagian, setiap nomor, mimma ya'ti, dari kalimat-kalimat berikut ini, jumlatani, ada dua kalimat. Ya, jadi fi kulli fiqratin mimma ya'ti jumlatani, dari setiap bagian, dari tiap bagian berikut ini ada dua kalimat. Ij'al fi'lal ula syartan, jadikan fi'il
pada bagian yang pertama itu sebagai syarat. Ij'al fi'lal ula syartan. Jadikan fi'il pada fiqrah yang pertama, pada bagian yang pertama itu menjadi syarat. Wa fi'lal ukhra jawabahu. Dan fi'il yang lain, fi'il pada bagian yang lain, pada fiqrah yang lain itu sebagai jawab syarat. Sebagai jawabnya, itu sebagai jawab syarat. Musta'milan in, dengan menggunakan in. Jadi ada dua kalimat, kemudian disusun menjadi kalimat syarat. Kalimat yang pertama sebagai syaratnya, kemudian kalimat yang lain, yang kedua, itu sebagai jawab syaratnya. Dan syarat di sini menggunakan in. Ini soal pada tamrin yang pertama. Ini ada beberapa soal. Satu contoh ya. Yang pertama, tansuruni, kalimat yang pertama. Kemudian ansuruka, kalimat yang kedua. Ya, kemudian tadi jadikan yang pertama tadi menjadi syarat, kemudian jadikan yang kedua itu menjadi jawab syarat dengan in. Menjadi in tansurni ansurka. Ya, menjadi in tansurni ansurka. Tansuru itu marfu dengan dhamma, ketika majzum dengan sukun menjadi tansur. Ansuru juga demikian, ansuru marfu dengan dhamma, jazmnya dengan sukun menjadi ansur. Ini jadi kalimatnya menjadi in tansurni ansurka. Jika engkau menolongku, maka aku menolongmu. Satu contoh seperti itu ya untuk tamrin yang pertama. Kemudian agak melompat, tamrin yang kedua. Coba dilihat pada halaman berikutnya. Tamrin yang kedua, soalnya hampir sama ya. Fi kulli fiqratin mimma ya'ti jumlatani. Pada setiap fiqrah, pada setiap bagian dari apa yang disebutkan ini ada dua kalimat. Pada setiap bagian berikut ini ada dua kalimat. Ij'al fi'lal ula syaratan. Jadikan fi'il pada bagian yang pertama sebagai syarat. Wa fi'lal ukhra jawabahu, dan fi'il yang lain, fi'il pada bagian yang lain itu sebagai jawab syarat. Musta'milan adata syarti al-mazkurati alaikum. Musta'milan adata syarti al-mazkurata bainal qausaini, dengan menggunakan apa? Adata syarti, adat syarat, kata yang digunakan untuk syarat, al-mazkurata yang disebutkan, bainal qausaini di antara dua kurung. Ya, kalau yang tamrin pertama tadi menggunakan in, ya, adatus syaratnya adalah in. Adapun pada tamrin yang kedua di sini adatus syaratnya itu sesuai yang disebutkan dalam kurung dalam masing-masing kalimat tersebut. Satu contoh yang pertama, yaghibu aktsara min usbu'aini. Kalimat yang pertama, yaghibu aktsara min usbu'aini. Dia absen atau bolos lebih dari 2 pekan. Kemudian kalimat yang kedua, yufsalu, dikeluarkan. Nah, ini disusun menjadi kalimat syarat dan jawab syarat menggunakan apa? Ya, menggunakan man. Ada tuh syarat yang disebutkan di situ adalah man. Ya, sehingga menjadi man yaghib. Jadi yaghibu ini marfu dengan dhammah, dijazmkan oleh man menjadi yaghib. Ya, tandanya sukun, taknya sukun, dan ya yang sebelum tak dihilangkan, ya, supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Jadi yaghibu kemudian menjadi yaghib. Ada dua huruf yang sukun ya dan ba, kemudian ya-nya dihilangkan sehingga menjadi yaghib. Ya, tanda ya, yaghib. Ini man yaghib aktsara min usbu'aini yufsal. Ya, yufsal ini marfu dengan dhammah asalnya, yufsalu ketika menjadi jawab syarat maka dia majzum dengan tanda sukun. Yufsal, lamnya sukun. Ini jadi menjadi seperti ini. Man yaghib
aktsara min usbu'aini yufsal. Barang siapa yang bolos, barang siapa yang absen lebih dari 2 pekan, maka dia dikeluarkan. Ini tamrin yang kedua, ada beberapa kalimat. Kemudian bersama dengan tamrin yang pertama tadi ya. Jadi perintahnya sama, soalnya sama, hanya perbedaan pada adatus syarat. Ini untuk dicoba dulu untuk latihan, untuk PR di rumah, dicoba dilatih ya. Masing-masing disusun menjadi kalimat syarat dan jawab syarat tadi ya, dengan adatus syarat yang disebutkan di situ. Pada tamrin pertama dengan in, pada tamrin kedua dengan adatus syarat yang disebutkan dalam kurung. Ya, itu dulu. Ini ada yang disampaikan, ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk malam ini, untuk pertemuan kali ini, sampai ini dulu. InsyaAllah tadi tamrinnya, latihannya nanti kita bahas pada waktu yang akan datang ya. Tapi sebelumnya diharapkan untuk dicoba terlebih dahulu ya, semampunya, sebisanya. Kalau minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.